LPJK Kementerian PUPR. Yang terhormat Bapak Dr. Mardiaman, ST, MT, IPM, selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak, Ibu, peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat-Nya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Pertaki. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga adalah sambutan, keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkan dengan khidmat. Itu juga dikembalikan. Bangku-bangku dikumpulkan untuk pembangunan infrastruktur itu. Kita mampu. Ditambah lagi kalau kita pernah ke Belanda, bagaimana orang Belanda itu menaklukkan air. Ternyata mereka menaklukkan air itu juga dari negara kita. Kayu-kayu negara kita ambil alih, mengambil apa yang kita miliki, bangunlah hal yang ada di sudah siap, betul siap. Bueno, pues, de manera. Ayo,
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sugiono MSI selaku Ketua Umum Pertaki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Waalaikumsalam. Asosiasi Konstruksi. Oh, yang jam 10 ya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang kami terima selama persiapan kegiatan PKB ini. Pada kesempatan ini marilah kita sampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih dapat kita berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada saat sekarang dengan Zoom dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara ini yang kita berpartisipasi melalui fasilitas Zoom PKB ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada acara ini. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu dapat memberikan semangat kepada seluruh peserta Zoom PKB ini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom PKB yang dengan aplikasi Zoom yang telah berkenan berpartisipasi pada acara Zoom ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami yang sangat sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Dr. Marlian ST, MT, IPM, Dekan Teknik Universitas Tama Jagakarsa, sebagai dosen ahli utama gedung, ahli utama MP, ahli utama MK, serta asesor BNSP yang berkenan hadir dan akan memberikan pengetahuan tentang realisasi kegiatan Zoom PKB ini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Badan Pengurus Pertaki atas semua dukungan hingga acara ini dapat berlangsung. Bapak dan Ibu peserta hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Pertaki merupakan organisasi yang telah berdiri sejak tahun 2015. Jadi Pertaki dapat dikatakan bukanlah organisasi yang baru. Pertaki dengan segala dinamikanya telah turut melahirkan dan membina tenaga ahli konstruksi
yang memberikan kontribusi bagi kemajuan bidang konstruksi di Indonesia. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, dalam komposisi kepengurusan dan anggota para Badan Pengurus Pertaki, dapat kami sampaikan bahwa anggota dan pengurus Pertaki memiliki latar belakang profesi yang beragam. Hal ini terlihat dari yang terdiri dari peneliti, dosen, konsultan, kontraktor, dan lain yang sudah lama dan banyak terlibat dalam dunia jasa konstruksi. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, Pertaki juga merupakan perkumpulan yang telah lama dan terus membangun sinergitas dengan semua pemangku kepentingan serta selalu mendapatkan dukungan dari beberapa asosiasi profesi dengan segala pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, serta dukungan dari baik formal maupun informal dari beberapa perguruan tinggi antara lain Universitas Borobudur, Universitas Tama Jakarta, Universitas Nasional, Universitas Pancasila, Universitas Bung Karno, Institut Teknik Lingkungan Yogyakarta, ITN, Institut Teknologi Nasional Malang, dan Universitas Indonesia, yang kita ketahui merupakan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa kegiatan Zoom PKB ini yang segera berlangsung ini juga diikuti oleh peserta dari beberapa daerah yang merupakan anggota Pertaki. Kami dari Badan Pengurus Pertaki berharap semoga acara ini berjalan lancar dan kami meminta kepada seluruh peserta dapat berperan aktif. Semoga setelah mengikuti kegiatan Zoom ini, para peserta memperoleh pengetahuan yang luas terkait kegiatan PKB ini. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia pelaksana dan panitia pengarah yang sudah bekerja untuk mempersiapkan acara ini. Semoga amal baik saudara-saudari mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya WA Group peserta webinar 10 tahun November 2022 yang dikelola oleh Bapak Faktur sebagai Sekum Pertaki. Terima kasih Pak Faktur dengan adanya WA peserta webinar. Jadi nanti diingatkan lagi tanggal 14 ya kita akan adakan lagi. Oleh karena itu kami selaku Ketua Umum Pertaki dengan ini menyatakan kegiatan PKB sosialisasi kegiatan pada Zoom ini dinyatakan dibuka. Demikian sambutan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Jabir Hasan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa kepada Allah agar acara webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, hadirin dan Muslim, mohon berkenan menyesuaikannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mohon ridha-Mu, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami dan bagi peningkatan mutu profesi kami. Ya Allah, lancarkanlah acara kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebajikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu amanah dalam menjalankan profesi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.
Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Bu Ira, Yang di- Bu Ira, Ya, Bu Ira, ada Profesor Mandian, nanti kata sambutan dari Profesor Mandian sebagai Komisioner LPJK. oke, baik. Oke. Sambutan kembali akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT, Demin, selaku Koordinator Bidang 5 LPJK Kemenpo PUPR RI. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, warahmatullahi salam kebajikan, Rahayu, Oras. Terima kasih kepada Ketua Umum Pertaki yang telah mengundang LPJK, Bapak Sugiono. Izin. Selamat pagi, Bapak. Salam kenal. Pagi Bapak, kita sudah kenal Pak. Sudah ketemu lama. Terima kasih Pak Profesor. Baik. Terima kasih dukungannya. Terima kasih. Ya. Baik kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, dan secara khusus narasumber rekan saya Bapak Dr. Mardiaman, STMT IPM. Pertama kami menyambut baik acara pada hari ini sebagai bagian dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai tugas utama dari asosiasi untuk melakukan pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya mendengar dan mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa sebagai asosiasi yang sudah cukup lama, 2015 kalau tidak salah Pak Sugiono ya, Pertaki sudah hadir di Indonesia untuk melayani kompetensi tenaga kerja konstruksi. LPJK mendukung penuh untuk dapat kiranya Pertaki dapat terakreditasi. Kemudian setelah terakreditasi, maka Pertaki akan membentuk LSP. Karena memang sesuai dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 14 Tahun 2021, maka LSP dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi. Nah, dalam rangka persiapan itu, maka dapat kiranya memastikan bahwa Asosiasi Pertaki ini fokus melayani dalam klasifikasi apa. Saat ini berbasis PP 14 tahun 2021 ada 8 klasifikasi. Antara lainnya arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, kemudian iluminasi desain interior, ya, dan lanskap. Kita juga punya perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, ya. Dan ini semua harus dipilih oleh Asosiasi Pertaki karena berbasis layanan satu klasifikasi. Kalau saya melihat klasifikasinya sipil, nanti tinggal mengarah umum atau khusus, bercabang atau tidak bercabang. Nah, ciri khas dari terakreditasi adalah asosiasinya tertib untuk mendokumentasi seluruh layanan yang telah dilakukan 2 tahun ke belakang. Tentunya dari segi umur, maka Pertaki sudah memenuhi karena memotret layanan PKB dari tahun 2022 atau 2023, 2022, 2022, 2021. 2 tahun ke belakang penyelenggaraan PKB dan 5 tahun ke depan persiapan PKB. Dan berbagai hal lainnya. Ada 5 persyaratan terakreditasi, antara lain yang pertama, sebaran anggota. Yang kedua, bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ketiga adalah bagaimana pemilihan kepengurusan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Dan yang kelima adalah persyaratan sesuai dengan perundang-undangan. Dan pada akhirnya nanti, setelah terakreditasi, maka Pertaki memohonkan rekomendasi LSP ke LPJK, dan setelah itu
memohonkan lisensinya ke BNSP. Nah, diharapkan Pertaki nanti dapat mendukung layanan sertifikasi melalui LSP-nya, karena kami terus terang sampai saat ini masih memerlukan banyak LSP. Dari 20 LSP yang terlisensi, baru 13 yang beroperasi, itu pun baru masuk dalam 3 klasifikasi dari 8 klasifikasi yang ada. Jadi kita masih ada 5 klasifikasi. Nah, untuk sipil memang cukup banyak asosiasi yang terakreditasi. Dalam hal ini asosiasi profesi. Namun tentunya Pertaki akan memberi warna yang khusus. Dan saya percaya Pertaki akan memiliki peran yang vital, dan kami sudah sampaikan kepada Ketua LPJK kemana arah layanannya. Berbasis Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2021, maka ke depan kami mendorong Pertaki tidak hanya terakreditasi, tapi menyelenggarakan pengembangan PKB. Pengembangan PKB adalah satu inovasi PKB yang kita lakukan hari ini adalah yang konvensional berbasis Permen 12, namun pengembangan PKB itu memiliki dampak SKPK yang cukup besar. Nah, ini dilakukan untuk dapat mendukung proses perpanjangan SKK. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini SKK, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dilayani oleh LSP yang pertama membuat baru. Di era 2023-2024 kita akan masuk era kedua perpanjangan. Karena sudah ada Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 untuk mendorong bagaimana perpanjangan SKK harus dilakukan ketika pada waktunya nanti mampu dan tidak dapat membuat SKK yang baru pada Japker yang sama. Jadi mohon dapat diperhatikan Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 sebagai bentuk relaksasi dari proses SKK dan SBU. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir pada kesempatan webinar ini, kami tetap mendukung, mendorong semangatnya untuk terus dapat berkarya dan dapat kiranya Pertaki menjangkau tidak hanya tenaga kerja konstruksi yang profesional saja, tapi juga dunia pendidikan, karena saya lihat di sini ada beberapa perguruan tinggi, dan juga masyarakat jasa konstruksi lainnya. Tentunya melalui webinar, setiap kali webinar, jika LPJK hadir, mendukung dan mendorong adanya action plan what's next setelah webinar. Catatan kami, maka webinar pada hari ini mendorong untuk nanti dapat terakreditasi. Kedua, lanjutkan untuk LSP. Sebagai penutup, 1 Januari 2023, mohon dukungan dan doanya karena masa relaksasi SKK dan SBU berakhir di 31 Desember 2022. Maka 1 Januari 2023 adalah era yang tidak mudah, namun kami mohon dukungan kita bersama untuk terus mendukung layanan kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena saat ini sudah ada sejumlah LSP, sudah ada sejumlah LSBU. Mari kita tetap tenang, tetap berfokus kepada layanan kita, namun kami mohonkan adanya masukan inovasi untuk kita bagaimana melakukan proses sertifikasi SKK dan SBU di 1 Januari 2023. Karena tentunya saat ini belum ada 5 LSP dalam 5 kategori klasifikasi. Sehingga tentunya melalui usaha kita bersama, maka tetap kita dapat melayani bangsa dan negara melalui apa yang kita kerjakan bersama ini. Doa saya kepada pengurus Pertaki, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk proses akreditasinya, dan doa saya juga untuk Pertaki, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ini akan mendapatkan manfaat mengenai apa yang disampaikan oleh narasumber. Karena tentunya peran manajemen konstruksi begitu penting, ya, sehingga nanti ke depan kita dapat melayani bersama. Kiranya Pertaki dapat memilih klasifikasi yang tepat, ya, apakah sipil, apakah manajemen pelaksanaan, apakah tata lingkungan. Mohon nanti dapat disampaikan, sehingga tentunya
layanan yang dilakukan Pertaki dapat berjalan secara optimal. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, selamat berseminar, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor. Ya, Pak Pungki. Ya, siap, Profesor. Jadi kami ini akan menuju pada klasifikasi manajemen pelaksanaan, Prof. Manajemen pelaksanaan, Ya, oke. Pusat, tapi umum. Oke. Ya, itu saja koreksinya, Prof. Ya, jadi manajemen pelaksanaan nanti khusus ya. Satu subkla. Umum mungkin, Prof. Karena Umum saja. sebaran anggota kami dalam catatan terakhir sudah 800 lebih. Bagus, sedikit. bagus Bapak. Begitu, Prof. Laporan Bagus. saya. Bagus. Ya, kita perlu yang asosiasi pengampu manajemen pelaksanaan ya, Pak. Iya, Prof. Karena baru satu kan, Prof. Iya, baru satu. Jadi Siap. Pertaki akan memberikan warna yang menyemangati. Ya. Siap, Pak Prof, Pungki. mohon dukungannya selalu. Terima kasih, Profesor. Iya, Ini, sama-sama. kita segera akan mulai. Profesor, silakan mau bergabung atau Ya. mau ada tugas lain. Kami ucapkan terima kasih. Sukses selalu. Ya. Izin ya, Pak Pungki. Terima kasih, Prof. Ya, Kita berikan Terima kasih, aplaus Pak dulu Profesor. buat Profesor Mandian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin live Pak Pungki, Bapak dan Ya, Ibu Prof. sekalian. Tanggal 14 juga kami Tanggal 14 akan ya. laporkan, Prof. Ada Zoom lagi. Ini Oke, baik, terkait baik. dengan MK juga tentang Baik. pengawasan. Nanti segera kami kirimkan Oke. undangannya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, Pak Pungki, mari. Terima kasih. Sukses, Pak Mardiaman. Siap, Prof. Siap, Prof. Siap. Silakan Ibu Ira. Ibu Ira. Oh, Ibu Ira ada hambatan. Baik, rekan-rekan semua, kita langsung saja pada materi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat pagi, Ibu Bapak yang terhormat. Terima kasih atas kesediaannya bisa hadir. Di sini ada beberapa pengurus ya. Di kami ini adalah pengurus, kemudian ada pengurus pusat ya, karena hanya terpusat di Jakarta saja, tapi anggota bisa di seluruh Indonesia. Kemudian ada anggota Majelis Pertimbangan, ini Pak Dr. Wahyu Vehendar. Selamat pagi, Bapak. Sudah Selamat pagi, Pak Pungki. Siap. Kemudian ada Majelis Pakar, ini salah satunya Bapak Mardiaman, ketuanya Profesor Yusuf Latif, salah satu dosen UI ya yang membidangi manajemen konstruksi. Beliau ini adalah barangkali profesor pertama di bidang manajemen konstruksi. Ya, nanti kalau saya salah dikoreksi ya Pak Mardiaman, ini koleganya. Kemudian juga di kami ada majelis pakar itu Pak Dr. Insinyur Afrizal Nursin. Itu adalah salah satu, beliau adalah yang sebagai ketua komite SKKNI khusus untuk MKMP, kalau nggak salah ketua komitenya waktu itu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami informasikan, sehingga kami dari Asosiasi Pertaki ini akan fokus pada nantinya membuat lembaga sertifikasi profesi khusus untuk manajemen pelaksanaan ya. Itu ada banyak ya. Manajemen pelaksanaan itu ada MKMP, ada keselamatan konstruksi K3, kemudian ada mutu, kemudian ada hukum kontrak, kemudian ada aset manajemen, ini yang belum ada, kemudian ada estimator.
Jadi rekan-rekan nanti semua sarjana teknik itu bisa ambil MP. Nah, terutama juga barangkali rekan-rekan arsitek ya, yang mungkin lembaga arsiteknya belum ada, jadi nanti bisa bergabung ke kami ke depan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Wahyudi, biasa dipanggil Pugi, teman-teman dekat Wahyudi Purwono. Jabatan saya Wakil Ketua Umum, di sini membantu Pak Ketua Umum, dan hari ini bertindak sebagai moderator. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Pertaki, hari ini kita ada materi yaitu dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Mardiaman. Sebelumnya saya akan sampaikan, jadi kita mulai ini jam 10, jadi kurang lebih akan selama 1,5 jam ya, sampai jam 12 ya. Nanti Pak Mardiaman kami beri waktu sekitar 50 menit dan sisanya kurang lebih 30-40 menit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memperdalam dari para narasumber ini. Sebelumnya saya ingin bacakan riwayat hidup atau CV dari Pak Mardiaman. Pak Mardiaman adalah doktor konstruksi ya, Dr. Mardiaman STMT IPM. Beliau lahir di Kabanjahe tanggal 24 September 1967. Pendidikan sarjana teknik sipil Universitas Sumatera Utara, Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia, dan Doktor Teknik Sipil Universitas Indonesia. Ada beberapa pengalaman keproyekan. Beliau banyak sekali proyek-proyek di bidang sipil, kemudian khususnya di bidang manajemen proyek, ya. Kemudian juga sebagai dosen di Universitas Tamajagakarsa. Jadi selain dosen, beliau adalah dekan Fakultas Teknik Tamajagakarsa. Kemudian beliau juga adalah asesor BNSP, ya, mempunyai sertifikasi untuk SKK atau SKA, itu adalah ahli utama manajemen konstruksi, kemudian ahli utama bangunan gedung, kemudian AMDAL, ya, A dari IPB, PPLH IPB, kemudian AMDAL B untuk penilai lingkungan. Ya, ini beberapa sertifikat ya, yang selain daripada asesor LPJK juga asesor BNSP. Kemudian ada beberapa karya ilmiahnya, ini banyak ya, saya mungkin nggak usah sebut saja karena cukup banyak, ada 3 lembar ini. Salah satunya adalah beliau menulis buku ya, ada banyak ini menulis buku tentang manajemen konstruksi, kemudian juga menulis beberapa buku dengan kerjasama beberapa universitas, kemudian ada buku juga mengenai value engineering yang hari ini akan kita bahas. Jadi tema hari ini adalah penerapan rekayasa nilai dalam proyek konstruksi atau kita biasa dulu sebut value engineering. Nah, nanti barangkali untuk menyingkat waktu kami persilahkan Pak Mardiaman untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami barangkali sampai 50 menit ke depan. Monggo, silakan Pak Mardiaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pungki, Pak Wahyudi. Salam hormat. Bapak. Semoga lancar bisa menambah pengetahuan kita. Izin kepada semua partisipan ya yang hadir di Zoom ini, saya akan share bahan saya ya. Izin, apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah kelihatan. Ya, ya, oke. Ini topik ya yang apa?
Saya izinkan saya mulai ya. Topik yang ada di dalam layar kita yaitu mengenai manajemen konstruksi ya. Tapi saya untuk hari ini mengambil salah satu subbagian daripada manajemen konstruksi yang sangat penting ya, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya penerapan rekayasa nilai dalam proyek konstruksi. Rekayasa nilai ya, kalau kita baca di referensinya value engineering katanya gitu, value management ya, itu yang sering kita dengar dari berbagai referensi. Nah, topik ini sangat menarik, barangkali nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama karena ini menjadi bahan pertanyaan di mana-mana ya yang ada sampai sekarang. Karena bisa tidak topik ini, penerapan rekayasa nilai ini berjalan di Bapak Ibu sekalian, para partisipan, apa sebenarnya value engineering atau rekayasa nilai tersebut ya? Di mana dikatakan ya menurut berbagai sumber ya itu bahwa rekayasa nilai itu adalah cara untuk mengoptimalisasi supaya biaya itu menjadi efisiensi ya, menjadi efisien dari sebuah produk ya, atau sistem yang ada potensinya terjadi menimbulkan yang namanya pembengkakan biaya. Nah, kalau di dalam jasa konstruksi dalam bidang keteknik sipilan, katakanlah produk itu, katakanlah bangunan, ya, gedung, jalan, irigasi, dan sebagainya. Di produk tersebut, sering sekali kita pertanyakan ya di dalam keadaan sehari-hari bahwa kenapa sih biayanya itu terlalu bengkak, ya? Apa yang terjadi di dalamnya? Ada nggak sesuatu yang terjadi di dalamnya? Inilah pertanyaan yang sangat penting mengapa rekayasa nilai ini timbul. Perlu diingat para partisipan bahwa sebenarnya rekayasa nilai ini munculnya yaitu di Perang Dunia Kedua ya, ketika saat itu terjadi kekurangan senjata ya, karena banyak material senjata yang pada saat itu langka ya karena banyak dipakai. Sehingga terbersit pada saat itu bahwa bagaimana menggunakan material-material yang ada seminim mungkin itu bisa membuat senjata. Namun senjatanya itu adalah berfungsi atau bisa dikatakan di dalam bahasa keteknikannya itu adalah efektif. Kenapa suatu produk itu terjadi pembengkakan biaya itu? Karena di situ ditemukan ada biaya yang tidak perlu ya, tidak diperlukan tapi muncul di dalam katakanlah anggarannya. Itu pertanyaan, itu yang terjadi ya. Ada biaya-biaya yang tidak diperlukan tapi ada di dalam mata anggaran tersebut. Nah, inilah menjadi big question di dalam rekayasa nilai ini. Rekayasa nilai itu berkaitan nanti dengan istilahnya nilai, value ya, value. Nah, value ini akan dikaitkan ya dengan keekonomian. Dalam hal ini adalah mengenai keuangannya, karena value ini ada yang mengatakan sifatnya subjektif ya, benar. Tetapi di dalam hal ini kita tidak membahas ya subjektif ya, tetapi membahas secara keekonomian. Di mana secara matematis bahwa nilai yaitu hasil bagi daripada kinerja atau fungsi dibagi dengan biaya. Dalam hal ini kinerja itu yang saya sampaikan tadi atau fungsi ini, banyak fungsi-fungsi yang sebenarnya tidak menjadi fungsi utamanya ya, sehingga itu menimbulkan yang katakanlah begini, bahwa sebuah balok, misalnya kita katakan dia mampu untuk menahan beban, mengikul beban 1 ton, ya 1 ton, durasinya misalnya kita dikatakan 5 tahun, tapi kita kasih dia yang
katakanlah 7 tahun, sehingga akibat pertambahan durasi itu ada biaya-biaya lebih yang harus dikeluarkan. Itulah yang menjadi kenapa biaya-biaya tersebut bisa lebih meningkat. Ini nilai ini secara matematis ya supaya itu ada 5 kemungkinan yang terjadi. Ada 5 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah apabila kemungkinan kinerja atau fungsi dinaikkan, ya, tetapi biaya yang di bawah tetap sama, sehingga ini menaikkan nilai. Jadi itu akan lebih daripada 1, ya, akan lebih dari 1. Demikianlah kemungkinan terjadi bahwa ada 5 ya yang mungkin terjadi. Tetapi pernyataan dari matematis tersebut ya di dalam rekayasa engineering itu tidak bisa diterima ya. Ya, artinya mengurangi fungsi itu tidak bisa diterima ya. Karena itu perlu diingat bahwa menghilangkan fungsi tidak selalu dianggap menurunkan biaya suatu produk ataupun benda. Ini harus diingat. Nanti mungkin dari kasus yang ada, yang selanjutnya bisa kita lihat. Ini berbagai alasan ya kenapa itu sebuah produk tadi itu timbul biaya-biaya yang tidak diperlukan ya. Kalau kita lihat dari kenyataan di lapangan ataupun di berbagai acuan yang ada, referensi yang ada, inilah sebab-sebab kenapa suatu produk itu timbul biaya yang tidak diperlukan. Yang pertama, kurang mendapat informasi ya. Sering sekali kita karena informasi kita itu sedikit, katakanlah ya, kita tidak mengetahui metode pelaksanaan yang baru, teknologi yang baru ya, kemudian sumber material yang terbaru ya. Ini menyebabkan terjadi yang namanya biaya tinggi tadi. Kemudian keyakinan yang salah ya. Keyakinan yang salah. Jadi sering sekali kita perhatikan ya, misalnya kita berhadapan dengan para senior-senior ya. Jadi senior yang sudah berpengalaman itu tidak kita evaluasi lagi dia, tidak kita evaluasi ya. Seharusnya kita gunakan pendekatan secara statistik, jangan ditanya 1 gitu, barangkali 2, 3. Karena apa demikian? Karena makin banyak orang yang ditanya yang berpengalaman, maka apa yang kita harapkan itu ya, kebenaran yang kita harapkan itu, informasi yang kita harapkan itu semakin lebih detail dan lebih rinci. Kemudian ini yang sering ya. Sering sekali kita dihadapkan pada standarisasi ya. Standar harus begini, nggak boleh kita melakukan inovasi. Spesifikasinya seperti ini. Di dalam rekayasa nilai ya, spesifikasi itu nanti akan dijadikan kriteria ya, dijadikan kriteria. Kemudian takut mengambil risiko ya. Jadi kita melakukan inovasi ya, takutnya kita disalahkan. Kalau gagal sering sekali kita menjadi ya olok-olokan gitu ya kan. Wah, kenapa dikerjai seperti demikian? Kan sudah saya larang ya gitu. Ya, ini beberapa alasan kenapa suatu produk itu muncul atau timbul biaya yang tidak diperlukan. Kemudian ini yang menarik ya, yang dari perdebatan juga ya. Kenapa sih pelaksanaan rekayasa nilai itu tidak berjalan katanya? Seperti itu sering. Ya. Ada hambatan-hambatan karena gini, bahwa rekayasa nilai kalau di negara-negara yang katakanlah yang negara-negara barat gitu ya, Amerika ya, Inggris itu sudah maju ya, tetapi di Indonesia itu kurang. Inilah berbagai hambatan ya, kenapa pelaksanaan rekayasa nilai ini tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Yang pertama ya, dari berbagai sumber yang ada dan yang ada di lapangan ya, di owner itu ya enggan untuk melakukan rekayasa nilai ya, tidak memaksa
perencana, kontraktor, dan pihak-pihak yang terlibat itu melakukan rekayasa nilai. Ini hambatannya sering. Dan kemudian akibat dari rekayasa nilai ada penghematan. Penghematannya itu untuk siapa? Insentifnya ada nggak kepada kita? Itu pertanyaan yang muncul. Kemudian terbatasnya waktu dan biaya, ya, terbatasnya waktu. Suatu hal yang tergesa-gesa, ya, itu informasi yang kita dapat itu akan minim sekali. Jadi makin banyak informasi yang kita dapat, ya, itu untuk menghitung ya biaya-biayanya itu akan lebih semakin akurat. Kemudian kurang profesionalisme. Saya nggak tahu ya, asosiasi praktisi PA itu belum ada ya, belum ada di Indonesia ya, belum ada. Coba dicek itu belum ada. Ini barangkali nanti Pertaki bisa membuat sampingannya nih ya, PA nih belum ada ya. Kemudian sering sekali terjadi konflik ya di para stakeholder yang ada ya. Inilah beberapa hambatan-hambatan kenapa rekayasa nilai itu tidak berjalan di Indonesia. Selanjutnya next. Rekan-rekan semua, pernyataan saya tadi ya bahwa ada hambatan-hambatan pelaksanaan rekayasa nilai di Indonesia. Ini juga terjadi di negara yang sedang berkembang ya. Ini ada sebuah penelitian, ini cukup menarik ini di Indonesia memang penelitian riset-riset tentang hambatan ini masih kurang. Ini dikatakan di situ. Jadi ada berbagai hambatan ya, hambatan dalam pelaksanaan PA di negara-negara developing country tersebut ya. Ini seperti yang untuk stakeholder dan knowledge ya, pemahaman itu, ini ada kurangnya ahli PM. Barangkali kita juga kurang ahli PM ya. Ya, buruknya kerjasama, ya, hubungan yang baik antara para stakeholder. Ini juga ada juga di hubungannya ya, ini dari berbagai sumber. Ini dilakukan dengan baik ya. Dari faktor-faktor ini mana nanti faktor yang paling menjadi penghambat. Ini kalau ada di sini yang para akademisi ya, para peneliti coba bisa menjadi suatu riset yang cukup menarik nanti yang bisa menjadi sumbangsih kita kepada katakanlah jasa konstruksi. Kemudian ya, ini setelah dilakukan penelitian dari riset tersebut, ternyata inilah kesimpulannya ya. Dia menanyakan para responden ya yang dalam hal ini para ahli ya. Setelah dilakukan analisa data-data yang terkumpul ya pakai RII ya, Relative Importance Index ya. Di sini ketahuan ya mana faktor yang paling menjadi penghambat. Saudara-saudara, rekan semua coba dilihat ini bahwa yang paling tinggi di subskala stakeholder dan pengetahuan itu adalah yang 078 ya. 078 itu tidak cukupnya fasilitas keahlian dan pelatihan. Di sini ya. Kemudian itu sulitnya mengambil keputusan ya. Ini. Jadi di sini ini bahannya ini hasil risetnya ini lengkap kepada saya ya. Barangkali ada nanti yang butuh dan ini bisa diminta kepada saya. Jadi inilah menjadi penghambat-penghambat ya kenapa ya rekayasa nilai ini susah dilaksanakan. Selanjutnya, kapan waktunya rekayasa nilai ini dilakukan? Kita ketahui di dalam proyek ya, proyek konstruksi ada yang namanya tahapan di dalam proyek konstruksi tersebut ya, yaitu dari mulai pengajuan proposal ya sampai nanti fase konstruksi. Jadi dalam hal ini bahwa penghematan atau saving itu banyak terjadi di tahap-tahap awal ya, seperti kita lihat di dalam gambar grafik ini. Ini kita lihat ini. Akibat pelaksanaan PA itu biasa yang paling besar
ini di konsep ya, di konsep. Disinilah penghematan ya yang terjadi. Kenapa demikian? Karena di tahap konsep bahwa informasi yang kita dapat itu sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat minim ya. Nah, di sini makanya di dalam proyek pemerintah ya dengan anggaran tertentu sebelum dilakukan lelang ya untuk mendapatkan harga lelang nanti OE-nya itu di situ dilakukan biasanya PA ya, supaya nanti ketika dilelang harganya sudah menjadi harga yang kita katakan yang sudah akurat ya, sudah mendekati akurat. Karena di fase lelang itu keakuratan daripada harga itu berkisar 95 sampai 105. Jadi ada simpangan plus minus 5% sebelum dilelang. Selanjutnya, nah, bagaimana sebenarnya rekayasa nilai itu dilaksanakan? Bagaimana tahapannya? Nah, ini adalah beberapa tahapan di dalam pelaksanaan rekayasa nilai yang dimulai dari yang namanya prastudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu distudi, ya. Dalam hal ini kita akan berbicara mengenai job plan-nya. Setelah itu nanti setelah disetujui maka di follow up ya. Itu yang dinamakan post ya, post studi. Yang menjadi inti daripada rekayasa nilai adalah di value job plan. Di sini dikatakan ya bahwa di dalam job plan ada tahapan yang harus kita ikuti, yaitu mulai ini informasi fase ya, tahap informasi, fase informasi. Ya, di tahap informasi ini kita kumpulkan semua hal-hal yang diperlukan di sini sebanyak-banyaknya. Ya, jangan malu dari berbagai sumber. Kemudian dilanjutkan dengan namanya analisis fungsi. Di sini nanti akan dibuat namanya PAS ya, ada grafik PAS-nya ya, function analisisnya. Di fungsi ini kita harus mengetahui yang namanya fungsi dasar, fungsi sekunder di sini. Fungsi itu perpaduan antara kata kerja dan kata benda. Contoh, dinding. Dinding itu apa fungsinya? Dinding itu adalah memisahkan ruangan. Nah, contoh ya. Jembatan fungsinya melewatkan lalu lintas. Kata kerjanya melewatkan, lalu lintasnya adalah kata benda. Dari fungsi-fungsi ini kita masuk di tahap yang namanya kreatif. Disinilah tim PELU nanti ya, tim PELU itu yaitu adalah tim yang multidisiplin. Jadi tidak bisa PELU itu dilakukan oleh satu orang ya, tetapi melibatkan tim yang diketuai nanti oleh timnya ya, ketua tim. Disiplinnya berbeda-beda. Di dalam kreatif ini semua keluarkan ide-ide ya yang diketahui dari mana saja, keluarkan di kreatif ini ya. Makin banyak kreativitasnya makin bagus, makin banyak alternatifnya yang ditawarkan makin bagus. Kemudian alternatif yang ada itu, kreativitas yang ada itu dievaluasi. Teknik evaluasi inilah yang menjadi persoalan ya. Dalam hal ini karena dia melibatkan banyak kriteria, maka di sini analisis yang sering dilakukan adalah menggunakan MCDM, multi criteria decision making. Jadi berbagai kriteria dikeluarkan, nanti diambilkan yang terbaik. Tools yang sudah ada ya, analytical hierarchy proses itu adalah tools yang banyak digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, ide-ide itu datangnya dari mana? Ya dari orang yang sudah berpengalaman. Ya, itu. Kemudian setelah mengalami evaluasi didapatlah nanti yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ini misalnya. Kemudian akan dikembangkan selanjutnya. Kalau tidak, dia akan balik lagi, munculkan lagi kreativitas.
inilah nanti ide yang terakhir, itulah yang dipresentasikan, disajikan kepada pemilih untuk meyakinkan ini loh hasil tim kerja kami. Nah, kalau mau diterima silahkan. Yang jelas tim sudah bekerja. Oleh karena itu teman-teman semua, tentu pelaksanaan PA ini tidaklah istilahnya dilakukan ya dengan kos yang kecil ya. Kalau di Amerika pekerjaan jalan berdasarkan referensi yang saya dapat dilakukan itu value engineering apabila nilainya itu sudah di atas 2 juta US dollar. Karena apa? Karena kalau yang kecil-kecil kurang bermanfaat dilakukan PA ya, karena savingnya juga kecil. Kemudian tahapan rekayasa nilai tadi yang di pre-study inilah yang dilakukan ya. Nanti boleh kita diskusikan, yaitu kita dapatkan dulu persetujuan dan dukungan dari manajemen ya. Karena dialah yang punya wewenang ya. Kemudian mengembangkan lingkup dan sasaran studi rekayasa nilai. Nah, lingkupnya ya tidak semua lingkup daripada proyek tersebut akan kita lakukan rekayasa nilai. Itu bisa kita lihat nanti ya di slide selanjutnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting di dalam studi tadi ya adalah yang tadi job plan, kita harus mengetahui ya informasi. Nah, ini informasi-informasi yang perlu ya. Nah, kita diperintahkan, tim diperintahkan kumpulkan semua jenis informasi dari sumber terpercaya. Kemudian dapatkan informasi yang lengkap dan yang terkait, jangan diambil yang tidak terkait. Nah, kemudian menentukan fungsi, mengidentifikasi dan menentukan fungsinya. Apakah dia fungsi sekunder, apakah fungsi dasar, ya? Nah, apakah turunan lagi fungsi sekunder kedua, sekunder ketiga? Nah, itu tergantung nanti produk yang akan dibuat. Selanjutnya, fungsi juga ya harus ditentukan yang namanya nilainya, ya. Nilainya seberapa besar? Nanti kita lihat ya, fungsi dasarnya berapa nilainya, fungsi sekundernya berapa nilainya. Selanjutnya, rekan-rekan semua ya perlu dipahami dari mana data itu diambil. Nah, ini data bisa berbentuk fisik ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti apa, bulat, persegi ya, atau segitiga. Nah, itu. Kemudian dimensi ukurannya, bahannya, tahanan geser. Jadi data fisik ini tergantung kepada jenis konstruksi yang kita akan studi ya. Tentu jembatan beda dengan gedung, beda dengan irigasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengolah data ya, bagaimana produk dioperasikan, dibangun, dibuat, dikembangkan. Inilah yang menjadi metode yang harus kita jawab. Kemudian data kinerja ya harus kita ketahui. Data biaya harus kita ketahui. Data kuantitas harus kita ketahui. Kuantitas itu akan berkaitan dengan volume ya, berapa volume setiap item pekerjaan yang ada di dalam lingkup kegiatan. Selanjutnya, ini sumber data itu kita dapat dari mana? Orang, ya manusia. Dari manajer proyek boleh, dari supervisor boleh, ya. Nah, insinyur desain boleh, operator boleh, silahkan. Jadi dapatkan sumber itu ya dari orang yang terkait dengan proyek kita. Kemudian sumber data. Data itu bisa data perencanaan, dokumen lingkungan, studi desain, studi lalu lintas, gambar, perhitungan dan lain sebagainya. Ini sumber datanya ya. Mana yang kita perlukan itu yang kita ambil. Kemudian ini di tahap analisis fungsi. Ini gambar diagram pas yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini di dalam melakukan analisis fungsi, ini pemahaman terhadap pas itu harus bisa ya, harus bisa. Nah, ini misalnya jembatan ya, ini ada jembatan
fungsinya itu akan melewatkan lalu lintas, ya. Kemudian di dalam jembatan pasti ada yang namanya bangunan-bangunan, bangunan atas dan bawah, ya. Nah, itu akan memikul yang namanya beban mati, beban hidup, beban angin, beban air, ya, beban gempa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di turunan fungsi dasar itu ada menahan beban juga, mendukung beban, meneruskan beban. Pemahaman cara pembuatan PAS inilah yang penting di dalam rekayasa nilai. Pertanyaan yang dijawab, yang harus kita jawab yaitu dari kiri ke kanan, itu how, bagaimana. Kemudian dari kanan ke kiri, why, mengapa. Ya. Nah, kemudian di sini harus dibuatkan kriteria-kriterianya. Nanti untuk studi kasusnya bisa kita lihat secara bersama, ya. Kemudian, nah ini salah satu contoh lain juga, diagram PAS untuk dredging, galian. Ya. Nah, bagaimana penggalian sungai misalnya, kita harus menetapkan kriteria desainnya seperti apa, ya. Untuk alur kapal, ya, misal contoh, ini hanya contoh, ya. Kemudian bisa menambah dalam sungai, ya. Basic function-nya, fungsi dasar menampung kapal, ya. Untuk menampung kapal harus ada namanya syarat kedalaman kapal. Ini hanya contoh. Dan yang bisa membuat PAS ini adalah orang-orang yang berpengalaman di dalam pekerjaan tersebut, ya. Saya garis bawahi, yang bisa membuat PAS ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam pekerjaan tersebut, ya. Selanjutnya ini ada juga contoh dari PAS pembuatan dermaga, ya, yang sengaja saya ambil dari referensi, ya. Ini dermaga mendukung beban, ya, fungsi dasarnya menerima beban. Selanjutnya dia beban yang diterima itu bisa statis, beban mati, kemudian bisa beban bahannya seperti apa. Ah, ini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya, bagaimana menentukan nilai? Ya, nilai fungsi WOT adalah biaya yang paling murah. Ya, nah, ini perlu digarisbawahi pemahamannya ini dari rumus tadi, yaitu nilai adalah fungsi dibagi biaya. Jadi diambil adalah biaya yang paling murah. Nanti ada contohnya. Nah, nilai suatu fungsi biasanya ditentukan dengan membandingkan biaya relatif dari metode alternatif dalam melakukan fungsi. Jadi ada berbagai alternatif. Dari alternatif itu tentu biayanya akan berbeda. Diambillah yang paling rendah, itulah yang dikatakan tadi WOT tersebut. Selanjutnya, ini menentukan biaya fungsi tadi. Ini contoh, ya. Ini yang saya sebutkan yang di atas tadi, ya. Bila sebuah item, ya, melakukan satu fungsi, maka biaya item tersebut adalah biaya dari fungsi itu. Ini misalnya itemnya peredam kebisingan. Fungsinya menyerap suara. Kata dasarnya, kata kerjanya menyerap, kata bendanya noun, menyerap suara. Peredam kebisingan itu fungsi dasarnya, katakanlah ini diambil contoh, biayanya 1,25 US dollar, ya, per foot square. Kemudian fungsi peredam kebisingan itu berfungsi juga memperindah, ya, landscape. Tetapi memperindah itu bukan dasarnya, tapi sekunder. Dikasih dengan 0,75. Sehingga nilainya ini adalah 2, ya, 1,25. Kalau ada fungsi-fungsi yang lain dari peredam kebisingan ini, maka akan ditambahkan lagi, ya, sehingga nanti satuan biayanya akan bertambah. Kemudian contoh, ya, yang ini ada contoh analisis fungsi lain. Jembatan, fungsinya melewati hambatan, ya. Cost-nya $215.000, watt-nya $11.115.000. Nanti arahannya kita gunakan gorong-gorong. Ini menurut referensi yang ada, ya. Ini sudah terjadi. Kalau kita nanti seperti apa gitu, ya. Selanjutnya,
Di dalam job plan tahap yang ketiga kreatif, ya. Disinilah dimunculkan kreatif tersebut, ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul yaitu sudahkah teknik berpikir kreatif digunakan? Sudah semua anggota tim itu berpikir kreatif, ya. Sudahkah suasana yang baik itu diberikan supaya kita bisa mengeluarkan ide-ide, ya? Apakah semua ide-ide itu sudah dicatat, direkam? Kemudian apakah ada nggak tanggapan yang bersikap negatif, ya? Kalau bersifat negatif dibuang aja, ya. Apakah semua anggota tim di dalam PA itu sudah terlibat? Nah, inilah menjadi tahap kreatif. Di sini spekulasi ya, spekulatif itu harus dijalankan. Kemudian yang terakhir ya tahap analisis. Ya, setelah kreatif itu sudah muncul dari berbagai alternatif, maka kita lakukan yang namanya tim itu akan melakukan yang namanya analisis, ya. Analisis untung ruginya apa, ya. Analisis untung ruginya, ya. Kemudian analisis siklus biayanya seperti apa? Karena kalau jalan, ya, kenapa dimasukkan analisa siklus hidup? Karena jalan itu ada masa pemeliharaan, katakanlah seperti jalan tol. Tol itu kita mendapatkan uang, ya. Jadi di situ ada yang namanya pemasukan. Sehingga nanti akan dihitung itu ke future-nya, ke nilai yang akan datang. Katakanlah misalnya jalan tol itu 30 tahun, maka kita akan konversi dia ke 30 tahun yang akan datang. Selanjutnya nanti mungkin banyak pertanyaan. Ini salah satu contoh, ya, contoh studi rekayasa nilai banyak, ya, contoh-contohnya ini dalam pembangunan jalan. Yang perlu dipahami, ya, di dalam rekayasa nilai, di analisis fungsi tadi, di dalam tahap informasi, ya, tahap informasi, kita harus membuat yang namanya cost model. Ini contoh cost model, ya, cost model untuk jalan. Ini contoh aja, ya, proyek peningkatan jalan. Ini cost modelnya, ya. Tentu cost model untuk gedung akan beda, untuk waduk berbeda, irigasi juga berbeda. Tapi yang jelasnya rekan-rekan semua, cost modelnya harus kita buat. Selanjutnya, biaya-biaya, item-item biaya yang ada di dalam lingkup proyek tersebut kita urutkan, ya, diurutkan untuk bisa melakukan rekayasa nilai dari yang terbesar ke kecil, ya. Nah, ini biasanya kita dapatkan di RAB, rencana anggaran biaya, ya. Nah, di sini ada 12 item, ya. Apakah semua ke-12 item tersebut harus dilakukan PA? Nah, ini yang sering ditanyakan, ya. Nah, dalam hal ini tidak semua, ya, item dilakukan rekayasa nilai, ya. Ada syaratnya. Kita lihat syaratnya. Nah, salah satu cara untuk menentukan item mana yang direkayasa nilai, gunakanlah diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu, Pareto menyatakan bahwa 80% biaya, ya, itu disebabkan oleh 20% item. Nah, kita katakan di sini, ya. Tadi 12 item kegiatan ketemunya di 80% ini, ya, di 2,5 item. Kalau kita bagi biaya yang 2,5 item ini itu akan berkisar di 80%. Coba dilihat di sini. Nah, ini, ya. Kalau kita lihat item pertama saja sudah 65,74. Item kedua 11,96, kumulatifnya jadi 77,70. Kemudian di item ketiga 6,15, 83. Jadi sebenarnya dia berada di antara 77,7 dengan 83, berada di antara item kedua dan item ketiga. Inilah yang dilakukan untuk memilih item mana yang perlu direkayasa nilai. Jadi tidak perlu merekayasa misalnya novel, geogrid, mobilisasi, pasangan batu, itu nggak perlu. Jadi kita ambil 80%, ya, biayanya. Selanjutnya ini gambar Paretonya. Kemudian
dari dua item tadi, ya, dua item tadi, dari ini di budget tulangan ada kreativitas, ya, sehingga nilainya keluar, ya. Kemudian ada juga untuk timbunan pilihan badan jalan, keluar hasilnya. Sehingga nanti ini yang dinamakan indeks nilai, ya. Indeks nilainya ini adalah 5,8. Cara membacanya yang tadi itu, ya, indeks ini namanya indeks nilai. Di dalam rekayasa nilai, pemahaman terhadap indeks nilai harus dipahami dengan jelas. Kemudian ini dari dua item kegiatan tadi yang ada spekulasi-spekulasi yang akan dijalankan oleh tim. Apakah menggunakan rigid payment tanpa tulangan dengan sambungan, rigid pavement bertulangan tanpa sambungan, mengurangi ketebalan rigid pavement, ATB, aspal treated base, ya, hot roll sheet, ya. Kemudian untuk tulangannya, apakah memperkecil dimensi tulangan dengan memperbanyak tulangan, mengganti jenis tulangan, mengurangi jumlah tulangan. Inilah ide-ide spekulasi yang ada di dalam tim yang dikeluarkan, yang didapat. Ya, ini pemahaman ini. Jadi kalau nanti di antara kita mau melakukan rekayasa nilai gedung, keluarkanlah ide-ide, ya, kayak balok seperti itu apa, semennya seperti apa, campurannya seperti apa, tulangannya seperti apa, kira-kira gitu. Kemudian, setelah itu maka dilakukan analisis, ya, analisis yang namanya tentu penggunaan tadi, ya, alternatif tadi ada untung ruginya. Tentu untuk menentukan untung rugi gunakanlah kriteria, ya. Kriteria biaya awalnya seperti apa, daya dukungnya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa, jumlah daripada kriteria ini itu yang saya sebutkan sebelumnya multi kriteria itu ini ditentukan, ya, oleh objek, ya, objeknya, ya, objeknya. Jadi pemahaman tentang 6 kriteria-kriteria inilah yang harus kita pahami secara jelas. Kemudian berdasarkan hasil tadi, tentu karena dua bahannya, tentu ada skenario-skenario yang harus dijalankan, ya. Kemudian tadi harus ada nilai. Ini, ya, dari mana satu ini diberikan skor. Ya, di dalam tim itu dikasihkan skor, ya. Kalau mau untung diambil positif, kalau negatif rugi diambil negatif. Katakanlah kalau dia menggunakan ATB, aspal treated base, biaya awalnya ada, ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya ada, nilainya 1 dikasih. Dari mana angkanya ini 1? Itu dari para pakar, ya, daripada pakar dia kasih, karena akan kita skor, ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian kerugiannya, antara keuntungan dan kerugian itu dijumlahkan. Sehingga kelihatan nanti hasil kumulatifnya. Seperti A1 itu minus 4. Ya. Kemudian menggunakan HRS dengan cara yang sama, minus 4. Ini 3, ya. Nah, ini 1, 1, 3, minus 2, minus 7, ya. 3 dikurang minus 7, itu minus 4. Gitu caranya. Jadi dibuatkan yang namanya ini. Nah, persoalannya sekarang adalah menentukan angka-angka itu. Apakah Pak Mardi buat angka sendiri? Tidak, ya. Nah, itu strategi kita di dalam membuat nilai. Biasanya itu ya baik, kurang baik, seperti itu. Tapi kalau datanya ada terkuantitatif, nah itu bisa kita buat kuantitatifnya. Kemudian, tentu aja suatu produk harus ada yang namanya analisis tingkat kelayakannya. Nah, tingkat kelayakannya bisa dilihat dari teknologinya, ya, kemungkinan dilaksanakan, waktu pelaksanaannya, kinerjanya, ya. Inilah yang menjadi analisis, ya, yang pegangan menjadi untuk kita bisa menganalisis tingkat kelayakannya, layak tidak dia. Jadi gunakan dalam hal ini, ya, dalam kasus kita ini 4 digunakan. Penggunaan teknologi, kemungkinan implementasi, waktu pelaksanaan, dan performance. Mungkin, ya, rekan-rekan semua, kalau untuk proyek lain, ya, tingkat kelayakannya ini akan berbeda, ya, akan berbeda.
Selanjutnya, dari tingkat kelayakan yang digunakan tadi, ya dibuat, ya ini namanya nanti dengan menggunakan, ya ada skor-skornya juga nilainya. Kenapa 9196 itu dari yang namanya nanti pembuatan scoring, ya scoring dari item yang ditawarkan. Misalnya menggunakan ATB, scoringnya kalau sesuai menurut A-nya penggunaan teknologi dikasih nilai 9, ya. Menurut B dikasih 1. Ini namanya nanti yang skor SAATI, ya, SAATI perbandingan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Kemudian dari yang di atas tadi dilakukan yang namanya analisis matriks. Keluarlah kriteria umur konstruksi 39%, kekuatan konstruksi 23%. Ini diurutkan dari yang terbesar. Dari mana datang 39 ini? Dari hitungan yang di atas tadi. Dari sini kalau kita jumlahkan 25 dibagi dengan jumlah ini totalnya hasilnya 39%. Cara menghitungnya seperti itu. Kemudian muncullah yang namanya kombinasi-kombinasi, skenario-skenario. Dalam hal ini ada 6 ya skenario yang mungkin terjadi. Kombinasi 1, mengurangi ketebalan rigid pavement. Kemudian tulangannya memperkecil dimensi tulangan, memperbanyak. Jadi ada 6 ya skenario yang terjadi. Ya, kalau nanti misalnya tiga item yang dibuat, itu bukan 6 lagi, 1, 2, 3, misalnya gitu, ya. Kemudian 1, 3, 2, 3, 2, 1, beda. Kemudian, bagaimana analisa matematik? Ini hasilnya tadi. Ya, ini dari mana angka 333 ini? Ini dari scoring ya, dari scoring yang sudah ditentukan ya. Sehingga hasilnya ini didapat 39% kali 3 ini. Hasilnya dari sini sehingga keluarlah 2,75 ya. Kemudian kombinasi 282 yang tertinggi. Total yang tertinggi itulah yang menjadi ranking 1 nanti ya. Jadi kombinasi 2 yang kita gunakan, kemudian kombinasi 1. Kemudian inilah rekomendasi nanti ya, rekomendasi yang dikeluarkan bahwa biaya awal yang tadinya 15 miliar katakan, kemudian alternatif usulan menjadi 12.445.187.112, sehingga dari hasil tadi terjadi yang namanya penghematan 20,14%. Inilah fungsinya rekayasa nilai ya, biaya yang tadinya 15 miliaran berubah menjadi 12 miliar. Sehingga shaping yang diperoleh itu kira-kira 20,14%. Bagaimana cara mencari 15 ini? Ini nanti bagian dari estimator biaya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini akan banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Barangkali itu Pak narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardiaman, Dr. Mardiaman. Waktunya ini tepat Pak, 50 menit. 50 menit. Ya, baik. Saya persilahkan sesi pertama 3 penanya ya. Caranya raise hand ya. Raise hand di sini kan ada ya reaction-nya itu ya. Jadi saya buka sesi pertama 3 penanya, tapi tadi di day chatting ada 1 yang sudah bertanya. Silakan saya buka kesempatan untuk 3 penanya dulu. Silakan, ada yang raise hand. Ya, saya tadi udah nulis, Pak. Oh, Pak Yudi Triyoga ya, yang Ya. Bagaimana value engineering ya. Oke. Ya. Saya save dulu. Saya minta lagi, mungkin ada yang mau bertanya, 2 penanya lagi. Silakan. Sebelumnya saya informasikan ya bahwa bahannya sudah di-share di grup WA peserta ya.
Jadi silahkan dipelajari. Nanti di akhir ini juga akan di-share di Zoom ini bahannya. Nanti minta tolong Pak Hansah untuk men-share bahannya. Ini pada saat masa konstruksi ini dari siapa namanya? Sudrajat ya. Ada lagi di chatting Sudrajat. Saya beri kesempatan untuk satu penanya lagi. Adakah? Kalau tidak, oh ini ada ini ya. Nanti saya mohon dibantu ya. Ini saya layarnya, mohon maaf ini kecil jadi nanti silakan bicara saja kalau misalnya itu. Ada lagi kah? Silakan. Ya, udah bisa dimulai, Pak. Ya, ini sudah ada 3 penanya ya. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Pak Yudi, bagaimana value engineering di proyek pemerintah, Pak? Terutama di daerah. Ini tadi kan banyak faktor ya, terutama barangkali sistem ya, atau pengenalan sistem dari value engineering ini belum disosialisasikan. Ini kan level-levelnya banyak ya, pengambil keputusan, yaitu pemilik proyek, kemudian pelaksananya, perencanaannya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana value engineering dilakukan pada masa konstruksi. Sementara spesifikasi sudah tercantum di dalam kontrak. Nah, ini pada kontrak dokumennya sudah ditetapkan spesifikasinya. Lalu bagaimana mensiasati itu supaya bisa juga ada penghematan. Kemudian di daerah kami jaringan kurang fit sehingga buka link. Oh, ini masalah teknis saja. Jadi baru 2 penanya. Mungkin saya sedikit juga menanyakan Pak Mariaman. Itu tadi ada beberapa teknis ya. Mungkin bisa nanti disampaikan juga karena ini agak detail ya. Yang pertama tadi teknis bagaimana menentukan antara nilai sama word ya, value-nya. Lalu kumulatifnya itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Kemudian bagaimana menentukan pembobotan kriteria, weighted average dari masing-masing kriteria. Kalau biasanya saya di dunia perencanaan itu pakai peer review, Pak. Jadi peer review para ahli gitu. Jadi merumuskan masalahnya juga harus ganjil kadang-kadang peer review-nya. Nah, itu barangkali yang saya mewakili teman-teman untuk bisa menanyakan. Itu Pak, ada 3 pertanyaan Pak Mardiaman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Pungki. Inilah memang rekayasa nilai ini memang banyak sekali pertanyaan ini, banyak sekali ya, karena memang ya tadi itu ya nggak bisa, bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa diterapkan, ya belum disambut dengan baik gitulah ya. Nah, untuk Pak Yudi ya tadi ya, bagaimana ya, pelaksanaan PA pada proyek pemerintah di daerah ya. Nah, ini tadi yang kalau kita paparkan tadi Pak Yudi, saya paparkan tadi bahwa penerimaan terhadap PA ini kan masih sangat berkurang ya, kurang. Nah, kemudian proyek pemerintah itu apalagi di daerah mungkin anggarannya barangkali relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, disinilah nanti bahwa sebenarnya nilai rekayasa nilai itu yang perlu dilakukan, rekayasa nilai itu berapa sih supaya bisa kita buatkan gitulah. Karena gini ya, saya sering ditanya ini, kebetulan saya memang ya bidangnya nih, mengajar ini udah berapa puluh tahun ini. Yang sering ditanyakan Pak Yudi ya, gitu. Redesign itu adalah PA katanya gitu. Ya. Redesign itu PA. Nah, redesign itu ya boleh juga sebenarnya boleh dikatakan itu bagian dari PA. Nah, dari PA ya Pak ya, redesign iya, itu. Iya, itu PA. Kenapa perlu diredesign? Itu tadi
karena di situ muncul biaya-biaya yang tidak diperlukan. Misalnya, ternyata dia itu hanya untuk 5 ton pembebanannya kok dikasih yang 10 ton, terjadi dong pemborosan. Kita redesign kembalilah kita gitu kan. Artinya kita kurangi dimensinya. Itu sebenarnya udah pelaksanaan PA. Ya, udah pelaksanaan PA, tapi itu parsial, Pak. Parsial, Pak ya, parsial. Tetapi yang di dalam hal ini kita sebenarnya yang kita maksudkan rekayasa nilai itu melibatkan multidimensi, disiplin ya, melibatkan, nggak boleh sendirian, Pak, nggak boleh persendirian. Nah, jadi redesign itu ya bukan dikatakan value engineering secara perfect ya, secara lengkap ya. Karena gini, PL itu bukan tujuannya adalah untuk mengurangi biaya aja. Ini yang pemahaman yang salah di PE ini itu. Bukan tujuannya mengurangi biaya, ya. Itu PE itu tidak tujuannya mengacak-ngacak biaya. Ya karena kita kita misalnya, wah ini untung besar ini si kontraktor ini, mungkin ada main-main gitu kan, sehingga dia boros ya, enggak ya. Nah, karena nanti ada kaitannya pertanyaan ini dengan Pak Wahyudi tadi ya, ada kaitannya dengan Wahyudi. Nah, kemudian ya itu ya, proyek-proyek pemerintah itu ya ini tadi Pak Yudi ya. Ini mungkin kita Pak Wahyudi nanti ya. Nah, inilah perlunya dilematis itu, Pak. Perlunya. Jadi berapa kalau boleh ya, kalau berdasarkan referensi yang saya dapat ya, kan tadi pernyataan saya kenapa itu pelaksanaan PA itu tidak berjalan, salah satu tadi alasannya adalah penghematannya itu untuk siapa gitu. Ada nggak kita dapat? Nah, kan itu kan. Nah, itulah sebaiknya nanti aturan kepada kita, kepada pemerintah, itu rekomendasi kita bahwa kalau melakukan PA ini untuk kontraktornya dapat sekian, konsultannya dapat sekian, pemiliknya dapat sekian. Nah, itu menjadi objek kita Pak, usulan kita yang tapi itu perlu penelitian itu ya. Berapa idealnya untuk kontraktor, berapa idealnya untuk tim, berapa dikembalikan ke negara, karena ini kan biasanya ini kan proyeknya proyek pemerintah ya, yang dibiayai oleh anggaran pemerintah, APBD, APBN gitu ya. Nah, ini ya, itu ya, Pak ya. Proyek pemerintah itu relatif kecil tapi sulit kalau ada. Jadi kita menembus barrier aturan ataupun dengan segala perangkatnya itu menjadikan sulit. Ini dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik kita berpikir positif, Pak, kan gitu. Iya. Untuk kebaikan pemerintah, gitu loh, Pak. Pemerintah yang memberikan pekerjaan. Saya kira demikian, Pak. Ya. Makanya tadi Pak Yudi ya, yang di dalam tadi kena hambatan-hambatan tadi, yang tadi itu penghambatnya itu adalah terlalu kaku, kan itu tadi. Jadi yang tadi kaitannya dengan Pak Wahyudi tadi, kita kan di kontraknya sudah begini, kita nggak bisa merubah. Dalam hal ini ditiadakan itu ya Pak ya, ditiadakan. Ya, apapun katanya, kalau memang nggak bisa dirubah lagi, ya nggak mungkin lagi direkayasa nilai kan. Iya, Pak. Kita yang tadi aturan itu kita rigorless lah, kita abaikan. Ya artinya kita tawarkan di dalam kontrak, kita katakan dimensinya 40-40 misalnya. Kita hitung, kita curiga 40 kali 40 itu adalah mubazir, ya. Artinya ada biaya-biaya tidak muncul, tidak perlu, kita usulkan ini bisa 35 kali 35 kan, seandainya kan pengurangan di dimensi tadi kan biaya itu. Nah, itu dibagikan kemana gitu. Nah, makanya di dalam sebelum lelang harusnya udah dapat itu Pak. Sudah dapat Pak, sebelum lelang harga yang akurat tadi, kalau 100% akurat Pak Yudi nggak ada ya, untuk kita semua tidak ada harga yang 100% karena analisa harga satuan aja sering juga nggak dapat, sehingga kebingungan bagi kontraktor yang menawar. Jadi analisa tadi adalah
menentukan nilai besaran yang layak untuk ditawar sesuai harga satuannya, sehingga akan lebih gampang bagi panitia untuk menjustifikasi bahwa harga satuan yang diajukan itu layak apa enggak kalau ada analisanya, kan gitu. Ini kadang tidak ada analisanya di LPSC tadi, Pak. Gitu, Pak. Iya. Oke, Pak, barangkali itu enak, menarik ini Ya, menarik itu benar. aja dulu, Makanya, Pak. ya oke. Yang kedua tadi menarik juga dari Pak Wahyudi tadi, ingin tahu bagaimana scoring itu. Ya, jadi memang menjelaskannya ini memang ya kuliahnya 1 tahun. Jadi gini, tapi intinya gini. Jadi scoring itu kayak kan kita sudah membuat MCDM-nya tadi, multi kriteria ya, MCDM-nya multi kriteria. Katakanlah multi kriteria itu tadi ada 6 ya, kalau nggak salah itu ada 6 ya, ada itu dikasih skornya ya. Misalnya kriteria yang 1 itu 1 sampai 5 katakan, terserah Pak. Artinya misalnya begini, mengenai waktu. Sering sekali memang kita itu secara kualitatif, tapi kalau bisa kuantitatif lebih bagus kuantitatif. Misalnya, ini bukaan ya, misalnya waktu itu dari hasil studi dari yang sudah terjadi sebelumnya, kita katakanlah kekuatan waktunya ada yang menyatakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kan gitu kan? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang mana yang mau kita pakai persoalannya? Ya, sehingga kita melakukan skor. Kan intervalnya itu 1 sampai 5. Ya, kita membuat skor. Kalau dia 1 sangat cepat gitu. Kalau 2 ya agak cepat gitu. Nah, itu enak karena angkanya sudah kelihatan kan. Kalau 3 kita katakan sedang. Kalau 4 lama. Kalau 5 tahun lama sekali. Kalau 6 tahun nggak ada Pak, karena udah gitu. Nah, itu cara men-skor ya. Nah, kalau udah tahu angka-angkanya, enak. Makanya sebaiknya memang didata dulu Pak. Ya, kejadian-kejadian yang sebelumnya. Ya, nah, itu. Nah, kalau dari mana bobot tadi 39 itu hasil hitungan Pak, hasil hitungan ya. Nah, itu dari tadi penjumlahannya kalau nggak salah 25 bagi ini hasilnya 39% ya. Nah, itu bagi kalau ada di antara kita ini mahasiswa ya, itu bisa berdiskusi dengan saya. Nanti saya kasih tuh Pak Wahyudi ya, contoh-contoh bagaimana menghitungnya. Ada satu slide saya ada nih. Nanti kita kasihkan sama para partipan semua supaya tahu bagaimana men-skor-skornya itu ya. Men-skor itu ada. Kita udah siapkan itu Pak Wahyudi. Barangkali itu ya. Ada lagi Pak Wahyudi? Baik, ada lagi pertanyaan? Mereka teman-teman yang sudah bekerja cukup lama pasti tahu itu bagaimana kiat-kiat menghemat dalam item-item atau sub-item pekerjaan ya, pasti barangkali bisa di-sharing juga di sini. Iya, boleh. Silakan. Sembari nunggu saya juga mungkin ini ya boleh diskusi ya, tadi menyimpulkan sedikit sembari jalan. Jadi rupanya value engineering itu untuk setiap objek pekerjaan beda-beda ya Pak ya. Ya, misalnya jalan, irigasi, bendungan, bangunan ya. Bangunan juga bangunan high rise ya, bangunan tingkat tinggi barangkali berbeda dengan bangunan yang medium ya, atau bangunan rendah, kemudian bangunan negara, bangunan swasta. Nah, barangkali bagaimana bedanya Pak dengan proyek pemerintah tadi dengan proyek swasta ya? Karena saya melihat proyek swasta itu kemungkinan untuk value engineering-nya sangat terbuka ya, karena tidak terlalu dibatasi oleh regulasi pemerintah ya. Pemerintah memang banyak ya
regulasinya, dan juga para pengambil keputusan di tingkat owner ya, apakah itu di PU atau di kementerian lain, itu kan juga diawasi oleh BPK ya, yang kadang-kadang itu letterlock ya, gitu. Bagaimana pendapat Pak Mardiaman ini antara proyek di swasta sama proyek di pemerintah? Mana yang kemungkinan bisa, dan di sektor apa saja? Apa di bangunan gedung atau di jalan begitu Pak? Pengalaman Pak Mardiaman barangkali ada bisa di-sharing share ke kita gitu di sini. Iya. Ya, jadi ini memang ya, sekarang Pak kan sudah ada yang terbaru PA, yang terbaru di Indonesia itu yang baru keluar SE11 2022 sama saya, dan nanti kita kasih Pak pada para partisipan semua ya, SE11 tahun 2022 itu untuk pekerjaan jalan Pak. Sudah ada yang terbaru itu. Nanti bisa dilihat situ jelas ya. Dari PUPR Pak ya? Iya, PUPR baru. Saya ada nanti menteri ya, kementerian ini bidang jalan. Bina Marga. Ya? Bina Marga ya. Itu jalan ya. Sudah keluar itu ya. 11 2022 ya itu. Jadi kalau untuk gedung kayaknya belum ada. Belum ada. Jadi dia tersirat Pak. Kalau di gedung, di bangunan negara coba, di bangunan negara. Dia tersirat. Kalau di jalan tadi udah jelas dia wajib melaksanakan PA. Ya, wajib melaksanakan PA. Cuma anggarannya berapa besar itu? Di situ ada. Kalau nggak salah berapa miliar itu? Ada anggarannya itu ya. Nanti coba kita lihat sama-sama ya. Kemudian PA antara swasta dan pemerintah ya. Ya. Memang ini sebenarnya kan topik kita ini kan memperkenalkan PA itu sebenarnya, bukan bisa dilaksanakan atau tidak kadang-kadang kan ya, bukan bisa, karena tadi hambatan-hambatan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya pernah Pak ikut Pak PA ya, PA untuk bangunan apa itu di PA itu bangunan parkir Departemen Dalam Negeri ya tahun 2012 kalau nggak salah. Saya ikut jadi PA independennya. Saya kebetulan di situ PA struktur ya. Di situ ada PA-nya struktur, PA-nya ME, PA-nya arsitek ya Pak. Di situ. Itu nilainya itu berapa itu? Cukup besar juga itu. Nilainya parkirnya Departemen Dalam Negeri ya. Saya setuju juga dengan Pak Yudi, kalau di swasta pun susah juga Pak ya, biayanya kan dari mana ya, dari mana biayanya itu. Tapi kalau PA parsial yang tadi yang seperti Pak sampaikan Yudi tadi ya, kita sendiri yang mem-PA misalnya gini Pak, ini dananya sekian loh, kalau bisa menjadi turun 20%, keuntungan savingnya itu bagi dua kita antara kontraktor dan itu yang nggak ada itu yang nggak ada itu, makanya menghambatnya itu nggak ada ketentuan seperti itu ya. Kita kan nggak mau melakukan PA, malah gini Pak, kadang-kadang kita misalnya mengurangi contoh besi, malah kita dapat hukuman yang BPK tadi periksa ya. Harusnya nggak, yang itu diabaikan ya, maksudnya diabaikan itu harusnya lakukan PA itu, tapi dia tadi memenuhi kriteria, durasinya bagus, kekuatannya bagus, ya, safety-nya bagus, gitu, ya. Jadi hal tadi itu ditiadakan Pak, gitu. Jadi dalam pemahaman rekayasa nilai yang saya paparkan itu, pokoknya nggak ada hambatan-hambatan ketentuan. Yang penting lakukan PA, dia bisa melakukan fungsinya efektif dan efisien gitu, ya gitu. Itu Pak. Jadi itu diabaikan itu ya dalam hal ini. Ya. Ada lagi? Baik, saya nunggu 1 menit lagi kalau yang masih bertanya. Nanti saya share, boleh izin ya? Saya share itu contoh ngitung-ngitung tadi ya. Silakan Pak. Bisa di chat ini bisa. Supaya silakan, nanti nambah pemahaman ya. Karena memang
PA ini di mana dia dikirim, di sini bisa ya. Caranya. Nggak ada fungsinya ya di sini ya. Nah, biasanya ada langsung save. Mana dia? Lagi Zoom ikut sertifikasi. Saya nggak bisa kayaknya ya. Pak. Nanti dikirim ke saya saja Pak. Nanti Coba lagi Pak. Kami ada grup peserta ada Pak. Ya sudah Pak, dibuka Pak. Mana saya? Everyone. Di-share ke chat itu. Oke. Biasanya di sini saya bisa langsung upload, tapi di bawahnya ini nggak ada saya lihat. Di chat Pak, bisa Pak. Oh, di chat. Di chat. Di chat ya. Ya, di chat ada nanti itunya. Ini udah saya lagi on di chat ini. Ya. Biasanya ada di ya. Upload mana dia? Nggak ada. Oke, nanti dibagikan di grup aja Pak Wahyudi ya. Ya, supaya ya bisa nanti digunakan di tempat yang lain lah, diterapkan. Oh begini rupanya gitu ya. Baik. Jadi dalam hal ini tidak ada hambatan-hambatan untuk melakukan PA ya, nggak boleh ditangkap atau apa seperti itu, enggak. Itu ditiadakan. Ya, bisa spesifikasi bisa kita robah, yang penting dia aman gitu. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan ya. Karena apa? Kalau ya sesuai kriteria apa, sesuai dengan spesifikasi semua ya, nggak ada inovasi baru kan gitu. Ya, kalau swasta tadi setuju saya mau Pak Wahyudi. Ya, saya pernah Pak, ini pengalaman saya tadi satu Pak, yang terakhir ini ya, yang tadi Pak Wahyudi lupa saya. Saya tahun 97 itu PLAP Danau saya bangun ya. Danau saya bangun ya, pelatihan di Marunda ya. Ketika di perencanaan awal dia pakai alat berat itu pakai alat berat beko, dump truck gitulah apanya, alat berat untuk membuat waduk itu ya kan. Ketika saya di situ saya lihat bahwa waduk itu dekat sungai, dekat laut Marunda itu ya, dekat, nggak jauh, kira-kira ya 50 meter gitu ya kan. Wah, kalau beginian susah juga ini di proposal teknis di tahap awal itu ya, menggunakan alat ini, dump truck ini. Saya lihat gini ya, kenapa nggak pakai tanker, mesin apa namanya itu yang untuk mesin penyedot ya, kapal penyedot ya, kapal penyedot ya. Nah itu. Dredger Pak. Sampai dredging ya, dredger itu. Saya ke Amarta Karya itu. Jadi saya ke situ ada alatnya dia jual, sewakan itu. Ya, saya hitung berapa biaya-biayanya, sewanya berapa, biaya operasionalnya, minyaknya berapa, semua berapa kan dihitung. Dikaitkan dengan produktivitas Pak Ida, berapa produktivitasnya? Ternyata makin cepat dan biayanya lebih rendah. Saya tawarkan itu untuk berubah metode pelaksanaannya, tidak menggunakan yang tadi itu lagi, yang ekskavator, menggunakan dump truck gitu kan. Itu waktunya Pak dari 6 bulan di awal, rencana awal, itu hanya 3 bulan, jadi setengah hilang. Dan biayanya pada saat itu dari 800 juta menjadi 250 juta. Tapi saya nggak kebagian Pak. Nah itu ingat ya, itu contohnya itu ya. Jadi metode yang lama itu, rencana yang lama itu kita apakan, kita robah. Nah itu karena itu swasta Pak, ya swasta. Jadi ya bisa-bisa aja gitu, barangkali itu. Itu contoh apa ya Pak? Contoh value engineering. Tapi value engineeringnya itu tidak membuat tim ya, hanya parsial. Yang seperti Pak Yudi tadi katakan, sendirian dia menghitung. Dalam hal ini nggak boleh itu sebenarnya, harus tim. Ya harus tim. Barangkali itu ya pengalamannya. Baru saya teringat tadi Pak Yudi. Baik. Terima kasih Pak Mardiaman. Ini saya tunggu-tunggu, pertanyaan belum ada. Tapi saya melihat bahwa tema hari ini mengenai penerapan rekayasa nilai dalam proyek konstruksi ini merupakan awal ya. Saya rasa ini pemanasan kita Pak Mardiaman dan rekan-rekan, karena mengenai value engineering, walaupun saya dulu sepertinya pernah belajar tahun 90-an, itu sampai sekarang belum, tetapi by system barangkali itu menjadi kesempatan kita, ya, organisasi kita, Pertaki dan nanti LSP-nya,
ini untuk bisa tadi yang dikatakan Pak Mandian, Profesor Mandian, menemukan atau melakukan inovasi PKB yang baru. Barangkali kita workshop nanti ya. Terutama pertama adalah menyusun regulasinya. Ya. Ini SKK ininya barangkali belum ada Pak ya, baru sporadis saja. Menteri Kementerian PU mungkin tadi saya cek kata Bapak baru Bina Marga saja ya. Value engineering-nya barangkali itu juga masih di masalah lahan ya barangkali atau teknis-teknis lain ya. Nah, ini menjadi kesempatan kita untuk nanti meneruskan diskusi ini ke depan, terutama value engineering. Nah, value engineering ini di SKK itu masuk dalam kelompok subklasifikasi estimator. Tapi saya rasa ini harusnya di atasnya itu ya. Kita harus bisa dorong satu regulasi ya untuk value engineering, baik itu di jalan, itu di irigasi bendungan, di perumahan, ya bangunan gedung, ya dan lain sebagainya. Barangkali itu yang di konteks di KPU-an ya, karena kita sebagai pembina jasa konstruksi di PU masih ada kesempatan kita untuk memberikan sumbang saran ke depan. Baik, terima kasih pertama-tama Pak narasumber Pak Dr. Mardiaman STMT yang sudah berkenan memberikan pencerahan pada kita. Juga masih banyak ya teman-teman yang barangkali sudah pengalaman tapi mungkin belum sempat mau share di sini karena terbatas waktu. Kemudian juga kami sampaikan bahwa bahan materi sudah ada di share di grup ya peserta. Kemudian juga buat teman-teman yang berminat itu ini kegiatan ini ada SKPK-nya seperti kata tadi Pak Profesor Mandian, kurang lebih 5 ya, 4-5 lah begitulah. Tapi harus di-apply sendiri teman-teman ke sistem SIKI, jadi tidak otomatis. Jadi nilai itu baru berfungsi kalau teman-teman memasukkan, mendaftarkannya di sistem PKB-nya ya, di sistem SIKI-nya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memperpanjang atau ingin nanti menjadi anggota, silahkan nanti menghubungi Sekretaris Umum kami Pak Fatur ya untuk menjadi anggota Pertaki ya. Kita kemungkinan tahun depan sudah bisa mengeluarkan SKK tadi yang manajemen pelaksanaan. Mudah-mudahan, mohon doanya, mohon dukungannya. Saya rasa demikian acara hari ini. Mari kita berikan plus. Pas itu Pak, berarti ya? Pas dengan nantinya SKA saya tahun depan. Oh iya, syukur alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih pada narasumber Pak Mardiaman. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih juga pada para peserta. Nah, untuk ini sebagai dokumentasi kami, mohon para rekan-rekan yang hadir di sini bisa on cam ya, membuka kameranya ya. Nanti kita ambil dokumentasi 5 detik ya. Mas Hamzah minta tolong di ya Pak, baik Pak. Buka kamera Pak ya. Ya, buka kamera, ada 4 layar ini. Ada 4 layar ya, layar pertama. Oke. Layar kedua. Oke. Layar ketiga. Oke. Layar keempat. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kita masih akan melaksanakan lagi sampai tahun ini satu lagi. Kita sudah beberapa kali dan nanti yang ke depan ini tanggal 14 November sama waktunya ya. Seperti ini kurang lebih jam 10 sampai kurang lebih 2 jam dengan tema standar. Itu kan langsung ketemu Diki kan? Standar pengawasan. Ini Agung, punya Andes. Oh iya. Negara ya. Standar. Saya ulangi, judul temanya Standar Pengawasan Bangunan Negara disampaikan oleh Insinyur Cahyono Heri Inti. Beliau adalah ahli juga di bidang elektrikal dan juga manajemen konstruksi.
Jadi sementara saya cukupkan sekian. Terima kasih semua. Pak Mardiaman, pada rekan-rekan yang sudah hadir, dan saya mohon maaf ya karena ini kapasitasnya 100, nanti yang tanggal 14 mungkin akan kita tingkatkan ya. Ada 150 lagi yang nggak bisa masuk. Saya mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Kamu budaya. Sekian, selamat siang, salam sehat dan sukses selalu buat rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang dan terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang dan terima kasih, Pak. Sehat semua.